Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Khofifah dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 4 kelas E. Di sini saya ditugaskan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pengetahuan, yang dimana tugas ini sebagai tugas akhir UAS akhir semester. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen Dr. Irawan M. Hum, CESE dan Bapak Fajar Rifki Asidik MPD yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan soal-soal yang telah beliau berikan. Di sini terdiri dari 5 soal. Yang pertama itu ada apa yang dimaksud dengan manajemen pengetahuan atau knowledge management, dan mengapa penting diterapkan dalam organisasi pendidikan Islam. Jadi, manajemen pengetahuan itu adalah proses sistematis dalam menciptakan, menyimpan, membagikan, dan memanfaatkan pengetahuan dalam suatu organisasi untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan pengembalian keputusan. Dalam konteks pendidikan, termasuk pendidikan Islam, ini berarti bagaimana informasi, pengalaman, dan nilai-nilai keilmuan bisa terus diwariskan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Jadi, seberapa penting sih dalam organisasi pendidikan Islam ini? Jadi, mengapa penting dalam organisasi pendidikan Islam ini? Yang pertama itu ada pelestarian ilmu keislaman, yang dimana banyak ilmu Islam yang diwariskan secara turun-temurun tanpa sistem manajemen pengetahuan yang baik. Jadi ilmu tersebut bisa hilang atau tidak terdokumentasikan dengan baik. Dan yang ketiga itu ada inovasi dalam dakwah dan pendidikan, yang dimana dengan berbagi pengetahuan, lembaga pendidikan Islam bisa menciptakan metode pembelajaran yang lebih kontekstual dan modern. Kemudian yang keempat itu ada pengambilan keputusan yang bijak, yang dimana data dan informasi terdokumentasi dengan baik akan membantu pengurus lembaga membuat keputusan strategis yang lebih baik. Kemudian apa aja sih tantangan penerapannya? Menurut saya, tantangan utama penerapan manajemen pengetahuan itu di lembaga keagamaan atau pendidikan Islam antara lain, yang pertama itu ada kurangnya kesadaran pemahaman, yang dimana banyak pengelola lembaga yang belum memahami pentingnya dokumentasi dan sistem berbagi pengetahuan. Kemudian yang kedua itu ada kultur atau ilmu itu di kepala, misalkan, yang dimana masih kuat budaya ilmu cukup disampaikan lisan atau disimpan dalam memori individu atau bukan dalam sistem. Kemudian yang ketiga itu ada teknologi terbatas, yang dimana banyak pesantren atau madrasah belum memiliki infrastruktur digital yang mendukung manajemen pengetahuan secara modern. Kemudian yang terakhir itu ada rendahnya akses terhadap pelatihan dan sumber daya, yang dimana tidak semua guru atau pengelola memiliki pelatihan fasilitas untuk mengelola dan menyebarkan pengetahuan secara efektif. Dan itu adalah tantangan dan penerapannya. Nah, jadi manajemen pengetahuan ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan ilmu dan meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Namun penerapannya itu membutuhkan perubahan budaya, pelatihan, dan dukungan teknologi agar dapat berjalan optimal. Mungkin itu ya soal nomor 1 yang bisa saya jelaskan dan saya ketahui. Dan lanjut soal kedua itu ya ini menjelaskan jelaskan perbedaan antara tacit knowledge and explicit knowledge. Berikan contoh nyata dari dunia pesantren, masjid, atau organisasi keislaman. Itu soal nomor 2 yang akan saya jawab.
Perbedaan tacit knowledge dan explicit knowledge itu, kalau pengertian tacit knowledge itu pengetahuan yang tersimpan dalam pikiran individu dan sulit dijelaskan secara tertulis atau formal. Kemudian sifatnya itu lebih ke pribadi, intuitif, sulit diungkapkan berdasarkan pengalaman. Kemudian contoh umumnya itu yang saya ketahui, keahlian mengajar intuisi, nilai-nilai kearifan lokal. Kemudian ke explicit knowledge itu yakni pengetahuan yang telah terdokumentasi, bisa dijelaskan dan dibagikan secara tertulis atau visual. Itu untuk explicit knowledge. Kemudian sifatnya itu objektif, sistematis, mudah diakses dan dibagikan. Contoh umumnya itu buku, modul, SOP, catatan rapat, dokumentasi pelatihan. Untuk contoh nyata di dunia pesantren itu, masjid atau organisasi keislaman itu, tacit knowledge itu jadi contohnya kiai di pesantren yang bisa memahami karakter santri dan memberikan pendekatan yang berbeda pada setiap anak, meski tidak tertulis dalam pedoman apapun. Kemudian kalau di imam masjid, yakni yang tahu cara menjaga suasana khusyuk saat sholat Jumat misalnya, berdasarkan pengalaman bertahun-tahun. Kemudian di contoh lain seperti ustadz itu yang tahu kapan waktu paling efektif menyampaikan dakwah kepada remaja karena terbiasa berinteraksi langsung dengan mereka. Nah, itu untuk tacit knowledge, contoh nyata di dunia pesantren, masjid, atau organisasi keislaman. Kemudian yang kedua itu explicit knowledge. Contohnya bisa diambil dari kitab kuning atau buku-buku ajar yang digunakan dalam pengajian dan madrasah. Kemudian jadwal kegiatan masjid yang diumumkan melalui papan pengumuman atau brosur. Kemudian yang ketiganya ada panduan manajemen masjid atau SOP pengelolaan zakat dan infak dalam organisasi keislaman. Nah, itu contoh-contoh nyata di dunia pesantren, masjid, dan organisasi keislaman. Itu. Kemudian jadi tacit knowledge ini bersifat tersembunyi dan melekat pada individu. Sedangkan explicit knowledge ini terdokumentasi dan bisa dengan mudah dibagikan. Jadi keduanya ini penting untuk dijaga, dikembangkan dalam keislaman agar ilmu praktik baik tidak hilang dan bisa diwariskan di generasi berikutnya. Kemudian soal nomor 3 itu, bagaimana proses knowledge sharing dapat dibangun dalam organisasi berbasis nilai-nilai keislaman. Kaitkan dengan akhlak kerja, kepercayaan, dan budaya kolegial. Untuk soal nomor 3 itu, yang pertama, knowledge sharing dalam Islam, yakni knowledge sharing berbagi pengetahuan, yang dimana proses ilmu berbagai pengalaman dan informasi antar individu dalam organisasi. Jadi dalam konteks organisasi keislaman seperti pesantren, masjid, lembaga dakwah, proses ini harus dibangun berlandasan nilai-nilai Islam seperti ikhlas, amanah, ukhuwah, dan ta'awun atau tolong menolong. Kemudian peran nilai Islam dalam knowledge sharing, yakni akhlak kerja Islam atau akhlak kerja. Yang pertama itu akhlak kerja Islam.
Apa sih etos? Jadi etos kerja Islam mendorong individu untuk bekerja dengan jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan niat ibadah. Kemudian dengan akhlak kerja yang baik, seseorang akan rela berilmu tanpa pamrih karena menganggap itu sebagai bagian dari amal jariah. Kemudian yang kedua itu ada kepercayaan atau trust gitu. Jadi trust itu adalah fondasi utama berbagai pengetahuan dalam Islam, yaitu saling percaya, dibangun atas dasar kejujuran, kemudian saling menghargai dan tidak saling menjatuhkan. Jadi bila anggota organisasi saling percaya, mereka akan lebih terbuka untuk berbagi ilmu tanpa takut disalahgunakan atau dimanfaatkan. Kemudian yang ketiganya itu ada budaya kolegial atau persaudaraan profesional. Jadi budaya kolegial dalam Islam terancam dari konsep ukhuwah Islamiyah, saling membantu dan kebaikan. Kemudian dalam organisasi dengan budaya kolegial itu tidak ada dominasi, semua saling belajar dan saling menguatkan, sehingga pertukaran pengetahuan terjadi secara alami dan terbuka. Kemudian ada contoh praktik dalam organisasi keislamannya, yakni yang pertama itu ada diskusi rutin antar ustadz atau pengurus masjid. Jadi diskusi ini untuk bertukar pendekatan dakwah atau teknik mengajar. Kemudian yang ketiganya itu ada program mentoring, yang dimana di pesantren, dimana santri senior membimbing santri junior. Kemudian itu untuk program mentoring. Kemudian yang terakhir itu ada dokumentasi kegiatan dakwah dan pendidikan, yang dimana dokumentasi kegiatan dakwah dan pendidikan itu dibagikan agar bisa dimanfaatkan di lembaga lain. Jadi proses knowledge sharing ini dalam organisasi Islam hanya akan berhasil bila ditopang oleh akhlak kerja yang luhur atau etika Islam, kemudian kepercayaan antara anggota, kemudian yang terakhir itu budaya kolegial yang kuat. Jadi dengan ketiganya, pengetahuan tidak hanya dibagikan, tapi juga menjadikan berkah, manfaat, dan jangka panjang bagi umat Islam. Kemudian soal yang keempat itu ada sebutkan dan jelaskan tahapan dalam siklus manajemen pengetahuan. Mana tahapan yang menurut Anda paling krusial dan mengapa? Oke, jadi soal nomor 4 itu tahapan dalam siklus manajemen pengetahuan. Yang pertama itu ada knowledge creation atau penciptaan pengetahuan, yang dimana proses ini menghasilkan pengetahuan baru, baik dari pengalaman, riset, diskusi maupun refleksi. Contohnya Ustadz mengembangkan metode baru dalam mengajar tafsir berdasarkan kebutuhan santri modern. Kemudian yang kedua itu ada knowledge chapter atau penangkapan pengetahuan, yang dimana pengetahuan yang ada tacit maupun eksplisit dikumpulkan dan direkam agar tidak hilang. Contohnya itu seperti mendokumentasikan ceramah kiai senior dalam membentuk video atau transkrip. Kemudian yang ketiga itu ada knowledge organization atau pengorganisasian pengetahuan, yang dimana knowledge organization ini menyusun dan mengklasifikasikan pengetahuan agar mudah diakses dan digunakan kembali. Contohnya itu seperti membuat katalog materi dakwah berdasarkan tema, usia, sasaran, dan tingkat pemahaman.
Kemudian yang keempat itu ada knowledge storage atau penyimpanan pengetahuan. Yang dimana knowledge storage ini menyimpan pengetahuan ke dalam sistem atau media tertentu. Contohnya yaitu mengarsipkan materi pengajian di perpustakaan digital, masjid atau server pesantren. Kemudian yang kelima itu ada knowledge sharing seperti soal sebelumnya. Knowledge sharing atau berbagi pengetahuan ini menyebarluaskan pengetahuan kepada orang lain dan organisasi. Contohnya itu mengadakan pelatihan, diskusi rutin, dan forum guru antar madrasah. Kemudian yang keenam ini ada knowledge application atau penerapan pengetahuan. Yang dimana knowledge application ini pengetahuan yang telah digunakan dalam kegiatan atau pengambilan keputusan. Contohnya itu menggunakan hasil pelatihan manajemen zakat untuk memperbaiki sistem distribusi zakat di masjid. Itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada tahapan paling krusial, knowledge sharing. Jadi knowledge sharing ini adalah tahap paling krusial karena tanpa berbagi pengetahuan akan terkunci pada individu dan tidak memberi manfaat luas. Kemudian tahapan selanjutnya itu berbagi pengetahuan mendorong kolaborasi, inovasi dan pertumbuhan lembaga secara kolektif. Kemudian tahapan yang ketiga itu dalam organisasi Islam berbagi ilmu juga adalah bagian dari nilai ibadah dan dakwah. Nah, kemudian contoh penerapan lembaga keislaman ini jadi di sebuah pesantren modern, siklus manajemen pengetahuan ini diterapkan sebagai ada beberapa. Yang pertama ini penciptaan, yang dimana guru ini menyusun kurikulum berbasis kebutuhan santri dan konteks zaman. Kemudian yang kedua ini ada penangkapan, yang dimana metode pengajaran direkam saat praktik. Kemudian yang ketiga ada organisasi dan penyimpanan, yang dimana materi disimpan di platform e-learning internal. Kemudian yang keempat itu ada berbagi, yang dimana diadakan pelatihan peer-to-peer antar guru dan pengurus. Kemudian yang terakhir ada penerapan, yang dimana guru lain mulai menerapkan metode tersebut dalam kelasnya. Nah, jadi manajemen pengetahuan ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga budaya organisasi berbagi pengetahuan atau knowledge sharing. Jadi knowledge sharing itu jantungnya karena disitulah ilmu berpindah, tumbuh dan memberi manfaat luas. Itu untuk soal nomor 4. Kemudian untuk soal yang terakhir yaitu apa sih peran teknologi informasi dalam mendukung sistem manajemen pengetahuan. Oke, jadi soal nomor 5 itu ada peran teknologi informasi dalam manajemen pengetahuan. Yakni teknologi informasi berperan sangat penting dalam mendukung seluruh siklus manajemen pengetahuan, mulai dari penciptaan hingga pemanfaatannya. Berikut ada beberapa peran utamanya. Yang pertama, ini menyimpan dan mengelola pengetahuan, yang dimana database, cloud storage, dan sistem manajemen dokumen membantu menyimpan ilmu arsip pengajian, riset, dan pengalaman kerja secara sistematis. Kemudian yang keduanya itu ada mendokumentasikan dan mendistribusikan pengetahuan, yang dimana mendokumentasikan dan mendistribusikan pengetahuan itu adalah platform di e-learning.
Kemudian video streaming atau podcast bisa digunakan untuk menyebarkan materi pengajian, kuliah, atau pelatihan secara luas dan mudah diakses. Kemudian yang ketiganya itu ada memfasilitasi kolaborasi dan diskusi, yang dimana aplikasi seperti WhatsApp, Zoom, Microsoft Teams, dan forum diskusi online memudahkan pertukaran ide antar guru, dai, dan pengurus tanpa batas waktu dan tempat. Kemudian yang keempat itu ada mendukung pelajaran berbasis data, yang dimana dengan TI organisasi bisa menganalisis data, misalnya minat kajian, efektivitas dakwah, atau feedback jamaah untuk membuat kebijakan yang lebih tepat. Kemudian itu ada potensi penggunaan teknologi di lembaga keagamaan. Yang pertama itu ada akses pengetahuan lebih luas, yang dimana santri atau jamaah untuk mengakses ilmu kapanpun, dimanapun lewat platform online. Kemudian yang kedua itu ada preservasi warisan ilmu, yang dimana ceramah ulama atau kitab kuning klasik bisa diarsipkan dalam bentuk digital agar tidak hilang di telan zaman. Kemudian yang ketiga itu ada efisiensi organisasi, yang dimana efisiensi organisasi ini penggunaan aplikasi manajemen absen seperti absensi, keuangan, jadwal kajian untuk meningkatkan kinerja lembaga. Kemudian yang keempat itu ada penyebaran dakwah lebih luas, ya, yang dimana melalui media sosial dan website, dakwah bisa menjangkau generasi muda dan masyarakat global. Kemudian ada tantangannya juga. Apa aja sih tantangan penggunaan teknologi di lembaga keagamaan ini? Yang pertama itu ada keterbatasan infrastruktur, yang dimana banyak pesantren atau madrasah masih memiliki keterbatasan akses internet dan perangkat digital. Kemudian yang kedua itu ada kurangnya SDM milik teknologi, yang dimana pengurus dan tenaga pengajar mungkin belum terampil menggunakan aplikasi atau platform digital. Kemudian yang ketiga itu ada kekhawatiran terhadap distraksi teknologi, yang dimana ada kekhawatiran teknologi bisa mengganggu kekhusyuan, menyebabkan ketergantungan atau membuka akses ke konten negatif. Kemudian yang terakhir itu ada biaya implementasi, yang dimana pengadaan perangkat dan pelatihan butuh anggaran yang mungkin terbatas dalam lembaga berbasis wakaf atau swadaya. Kemudian ada refleksi keseimbangan antara teknologi dan nilai. Jadi meskipun teknologi sangat membantu, lembaga keagamaan juga harus tetap menjaga nilai-nilai adab, akhlak, dan kesederhanaan. Kemudian menggunakan teknologi sebagai alat dakwah dan penguatan ilmu, bukan sebagai tujuan utama. Kemudian juga ada mendidik SDM agar tidak hanya cakap teknologi, tetapi juga cerdas secara spiritual dan etis. Itu. Jadi teknologi informasi ini adalah jabatan penting untuk memperkuat sistem manajemen pengetahuan. Namun lembaga keagamaan perlu bijak dan menggunakannya agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam, etika kerja, dan misi dakwah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kurangnya karena belum maksimal. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika banyak salahnya. Terima kasih.
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.